Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan bosan-bosan ya, kita tetap belajar melalui pembelajaran online. Nah, hari ini kita masuk ke materi bab 3 yang berjudul teori atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Menurut Demokritus, suatu benda tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Atom sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antar atom untuk memberikan ruang bagi pergerakannya, sama seperti pergerakan dalam air atau dalam udara. Nah, hari ini kita akan belajar teori atom menurut beberapa ilmuwan. Yang pertama ada Dalton, yang kedua ada Thomson, yang ketiga ada Rutherford, yang keempat ada Bohr, dan yang terakhir yaitu mekanika kuantum, yang sampai saat ini kita menggunakan teori yang terakhir yaitu mekanika kuantum. Jadi dengan adanya ide dari Demokritus tadi, maka ilmuwan-ilmuwan seperti Dalton, Thomson akhirnya dia menggali lagi mengenai atom. Nah, mari kita pelajari teori atom menurut Dalton. Menurut Dalton, atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk setiap unsur yang berbeda. Jadi bola pejal di sini artinya dia di dalamnya itu tidak ada ruangan sama sekali. Misalnya kayak bakso, terus bola bekel. Nah, itu contoh dari bola yang pejal, bentuk bola pejal. Tapi kalau bola voli, bola basket itu kan dalamnya itu masih ada ruangannya, ada ruang udara, sehingga dia bukan disebut sebagai bola pejal. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air yang memiliki rumus molekul H2O itu terdiri dari hidrogen dan atom oksigen. Menurut Dalton, reaksi kimia itu hanya memisahkan atau menggabungkan kembali atom-atom sehingga atom itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan.
Jadi hanya ada pemisahan atau penggabungan antar atom saja. Tapi teori atom menurut Dalton ini akhirnya tumbang. Kenapa? Karena terdapat kelemahannya. Dia tidak dapat menjelaskan bahwa suatu larutan itu mampu menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? Kan menurut dia di dalam atom itu tidak ada ruang udara sama sekali. Padahal kita tahu listrik adalah adanya aliran listrik itu menandakan bahwa ada elektron yang bergerak dan ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dia itu tidak bisa menjelaskan kenapa larutan itu mampu menghantarkan arus listrik. Akhirnya, nah, ini menurut teori atom Dalton. Jadi, atom itu seperti bola pejal, jadi bola yang padat, seperti bola bekel. Teori atom Dalton akhirnya ditumbangkan oleh Thomson. Nah, Thomson melakukan percobaan. Nah, menurutnya dia, atom itu terdiri dari elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimen yang dia lakukan, massa proton itu jauh lebih besar dari massanya elektron. Kemudian, atom itu merupakan suatu bulatan yang bermuatan positif dengan rapat muatan yang sangat merata. Kemudian di dalam muatan positif ini tersebarlah elektron yang bermuatan negatif, di mana besarnya itu pasti sama dengan jumlah muatan positif. Nah, Thomson itu menggambarkan atom seperti bulatan bermuatan positif yang di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Thomson menganalogikan seperti roti kismis atau jambu biji yang telah dikupas kulitnya. Jadi biji jambu akan bertindak sebagai elektronnya, sedangkan dagingnya yang padat itu dimodelkan sebagai protonnya. Itu menurutnya teori atom Thomson. Tapi teori atom Thomson ini akhirnya tumbang juga. Kenapa? Karena ada kelemahannya. Dia tidak dapat menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan negatif di dalam atom tersebut. Jadi teori ini akhirnya tumbang. Muncullah teori yang berikutnya. Nah, menurut Thomson ini adalah model gambar dari atom. Yang hijau itu adalah muatan positifnya, sedangkan yang hitam adalah muatan negatif. Jadi sangat merata seperti roti kismis. Nah, teori yang tadi ditumbangkan oleh Rutherford. Nah, Rutherford melakukan percobaan. Dia itu mematahkan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa atom itu bola pejal. Tapi menurut dia hasil eksperimen, atom itu bukan bola pejal, tapi masih ada ruangan kosong di dalamnya. Atom itu ada inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan atau kedudukan tertentu atau kayak orbit tata surya kita. Jadi di mana positifnya itu dimisalkan matahari, sedangkan planet-planet lainnya kan mengelilingi matahari. Nah, itu dianggap sebagai elektronnya. Tapi meskipun begitu, model atom Rutherford ini akhirnya tumbang juga. Kenapa? Karena ada kelemahannya. Dia tidak mampu menjelaskan mengapa pada saat elektron mengelilingi inti atom tidak dapat jatuh ke inti atom. Padahal kita tahu menurut teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan pasti energi elektron akan berkurang, sehingga lintasannya makin lama akan mendekati inti dan akhirnya jatuh ke inti. Nah, dia tidak mampu menjelaskan itu. Ini adalah model atom Rutherford. Jadi inti positifnya akan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, teori Rutherford ditumbangkan oleh Bohr.
Bohr ini dia mengatakan bahwa elektron dalam atom yang bergerak mengelilingi inti pada orbit atau lintasan tertentu, di mana lintasan ini dia dinamakan kulit elektron atau tingkat energi elektron. Elektron yang bergerak pada lintasan berada pada keadaan stasioner, artinya dia tidak memancarkan maupun tidak menyerap energi, sehingga dia dalam keadaan stasioner atau statis. Tingkat energi yang paling rendah adalah kulit elektron yang terletak yang paling dalam. Sedangkan semakin luar, maka nomor kulitnya semakin tinggi pula tingkat energinya. Elektron itu mampu berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. Jika dia berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke rendah, maka dia akan memancarkan energi. Sebaliknya, jika dari energi rendah ke tinggi, maka dia harus menyerap energi. Atom Bohr ternyata juga memiliki kelemahan, jadi teori ini tumbang. Kelemahannya yaitu dia itu tidak mampu menjelaskan efek Zeeman, yaitu pemisahan sebuah garis spektral menjadi beberapa komponen karena adanya medan magnet. Nah, muncullah teori atom yang terakhir. Nah, ini adalah model teori atom Bohr. Teori atom yang terakhir yaitu mekanika kuantum. Ini dikemukakan oleh Schrödinger. Nah, menurutnya Schrödinger, dia itu memiliki prinsip ketidakpastian. Artinya kita itu tidak mungkin dapat menemukan elektron pada kedudukan dan momentum tertentu dari inti atom secara seksama dan pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau kemungkinan. Jadi daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron ini dia menamakan dengan orbital. Awan elektron di sekitar inti atom menunjukkan tempat kemungkinan atau kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi orbital itu menggambarkan tingkat energi elektron juga. Orbital dari tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit, yang kemudian dia akan bergabung membentuk kulit. Nah, ini adalah model atom menurut mekanika kuantum yang kita gunakan sampai saat ini. Jadi inti atomnya ada di tengah dan yang biru itu adalah awan elektron di sekitar inti. Jadi tempat kemungkinan kita mendapatkan elektron. Jadi elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti dia berada di mana. Hanya kemungkinan berada di orbital tertentu atau di kulit tertentu. Nah, itulah model atom. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mari kita melakukan latihan soal. Yang pertama, siapakah penemu elektron? Yang kedua, siapa penemu proton? Dan yang ketiga adalah siapa penemu neutron. Jangan lupa segera dikerjakan. Silakan difoto dan dikirim ke guru mata pelajaran kimia. Tetap belajar di rumah dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.